Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa darati wa tanshida sahihin tilakatul muqarrabin. Husan mu'allif hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi. Subhanallah. Husan aba'ana wa matina wa jatina wa sallallahu alaihi husan ila mahatina al-asqiya husan ila talamidihim asatidihim wa ahli baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab faslun fi fadhaili dzikri. Hadis nomor 8. Faslun fi fadhaili dzikri, dalam nerangno keutamanya zikir. Ilam anna fadilata dzikri, satemene fadilai zikir iku ghairu munhasiratin, tidak bisa kehitung. Fi tasbihi, in dalam tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa nahwiha. Bal kullu amilin, bahkan semua amal lillahi ta'ala kang untuk Allah ta'ala bitaatin lan taat bahwa iku zakirullahi ta'ala, zikir maring Allah ta'ala. Ini terkait dengan definisi majelis zikir. Majelis zikir itu apa toh? Kemarin kita diajarkan fadilah majelis zikir. Ada 4, masih ingat yang hadis nomor 7. Satu, fadilahnya zikir itu dia akan dibarengi malaikat. Yang kedua, orang yang majelis zikir akan mendapatkan curahan rahmat. Yang ketiga, insya Allah hatinya menjadi tenang. Kemudian yang keempat, orang itu akan dibanggakan Allah di malaikat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah majelis zikir itu apa yang mendapatkan 4 kelebihan tadi? Kalau di sini mengatakan semua amal ibadah yang diniatkan untuk Allah berarti termasuk majelis zikir. Kaza qalau sapa Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu an wa ghairuhu minal ulama'i. Faqala lan ngendika sapa Atha rahimallahu taala, majalisu zikri utai majelis zikir iya iku majlisul halali wal haram, yaitu majelis tentang halal dan haram. Segala sesuatu majelis yang mendiskusikan tentang persoalan agama berarti majelis zikir. Kalau kita ngaji kayak gini ya, habis subuh kita ngaji, nah ini juga termasuk majelis zikir. Majelis zikir itu berarti tidak hanya selawatan, tidak hanya istighosah, tapi apapun kumpulan yang bicara tentang halal haram, bicara tentang persoalan ilmu berarti majelis zikir. Satu, majelis yang bicara halal haram. Kedua, kaifa tastari, bicara tentang bagaimana jual beli, tastari wa tabi'u, tentang persoalan jual beli. Wa tusolli wa tasumu, bicara tentang salat dan puasa. Wa tangkihu wa tutolaku, bicara tentang pernikahan dan perceraian. Wa tahuju, dan bicara haji. Wa ashbaha hadza, dan yang sejenisnya. Berarti apapun kegiatan yang itu mendiskusikan tentang persoalan agama, mendiskusikan tentang ilmu agama, kemudian bicara tentang ingat pada Allah, itu majelis zikir. Dan siapapun dia akan mendapatkan 4 kelompok tadi. Jadi clear, definisi majelis zikir itu bukan hanya majelis selawat dan istighosah, tapi apapun yang bicara tentang kebaikan, keilmuan, keagamaan, berarti majelis zikir. Oke, biarin aja. Faslun fi dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Ini terkait dengan ayat itu surat apa itu? Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khashiina wal khashiati, kayak ayat itu. Wa dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Al-Ahzab 35. Bisa dicek nanti di surat Al-Ahzab 35.
pasal ini menjelaskan tentang tafsir ayat itu. Di ayat itu dikatakan begini, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirati a'adda. Maka menjanjikan, menyiapkan sapa Allah lahum maghfiratan ing pengampunan wa ajrun lan pahala aziman yang agung. Kata Allah, orang mukmin, orang muslim, orang yang khusyuk, orang yang serius, yang mereka itu banyak zikir, wa dzakirinallaha katsira, orang yang banyak zikir pada Allah, Allah menjanjikan pada pengampunan dan pahala yang besar. Warwaina fi sahih Muslim, in dalam hadis Muslim. Hadis ini tercatat pada Sahih Muslim nomor 2676. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqo mendahului sapa al-mufaridun. Al-mufaridun. Kata Allah Ta'ala Kanjeng Nabi, orang-orang yang mufaridun itu akan masuk surga duluan. Pertanyaan sahabat adalah, kalau nanya sapa sahabat, wa mal mufaridun? Kanjeng Nabi, mufaridun itu siapa? Yang kemudian oleh Nabi akan masuk surga duluan. Qala jawab sapa Nabi, adzzakirunallaha katsiran wa dzakirat. Al-mufaridun yang akan masuk orang yang banyak zikir pada Allah Ta'ala. Ini hadis ini menjelaskan tentang ayat Al-Ahzab 35 tadi. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Yang oleh Allah dijanjikan pengampunan dan pahala. Yang oleh Nabi kemudian dieksplisitkan, maksudnya janji maghfirah dan pahala itu adalah mereka akan masuk surga duluan. Kultu dawe Imam Nawawi ruwiya diriatkan apa al-mufaridun, lafaz mufaridun itu bitasjidir ra'i, dengan ditasjid ra'i, farroda mufaridun wa tahfifiha lan tanpa tasjid. Mufaridun itu bisa dibaca mufaridun, bisa dibaca mufaridun tanpa sidah atau pakai wal masyhuru yang masyhur alladzi qalahu al-jumhur, alladzi qalahu yang ngendikahu ing masyhur sapa al-jumhur ulama mayoritas iku at-tasjid. Menurut Imam Nawawi bisa dibaca mufaridun pakai sidah atau mufaridun tanpa sidah. Tapi yang masyhur, yang terkenal, yang populer itu adalah pakai sidah mufaridun. Wa'lam lan ketahuilah anna hadil ayata al-karimata, ayat yang mulia yang tadi ayat Al-Ahzab 35, iku mimah saking barang yang bagi, yang sepatutnya ayah tama ento perhatian bimakrifatiha kelawan mengetahui ayat tadi sapa sahibu hadal kitab, pemilik kitab ini. Maksudnya Syekh Nawawi mempunyai perhatian besar tentang makna ayat ini. Waqat uhtulifa, lan sungguh telah diperbaca tentang ayat ini, tafsirnya banyak. Orang yang zikir itu maksudnya apa? Wa dzakirinallaha katsira itu maksudnya apa? Para ulama berbeda pendapat. Kala ngendika sapa Al-Imam Abu Hasan Al-Wahidi. Kala Ibnu Abbas, Imam Abu Hasan Al-Wahidi dengan mengutip Ibnu Abbas, maksudnya begini, al-muradu yang dimaksudkan dengan ayat wa dzakirinallaha katsira itu adalah yadhkuruna padha zikir sapa kaum fiat baris salati ing dalem sehabis salat. Yang dimaksudkan wa dzakirinallaha katsira yang kemudian dijanjikan oleh Allah itu masuk surga, itu adalah orang yang biasa wiridan setelah sholat. Karena itulah kita lah ya habis sholat jangan apa kita biasanya yang enggak wiridan itu apa namanya? Lancing. Mari assalamualaikum langsung donga buyar. Enggak. Yang dimaksud ayat Al-Ahzab itu
adalah orang yang biasa wiridan setelah sholat. Wiridannya bisa macam-macam toh. Kayak kita ngaji bulu-bulu maram dulu, masih ingat? Kanjeng Nabi itu ngasih banyak wiridan. Setelah nanti di kitab ini juga akan dijelaskan wiridan-wiridan ba'da sholat yang itu diajarkan oleh Nabi. Hanya Nabi dulu kan wiridan sendiri, artinya disampaikan sendiri. Kita kemudian oleh para ulama salaf sudah dimodifikasi, bukan modifikasi, sudah disusun dengan mudah sehingga kita ada mulai wiridan istighfar, Allahu Akbar, kemudian macam-macam. Yang ada yang model kalau yang kita pakai kayaknya yang paling pendek ya. Kita kan paling istighfar, kemudian apa tuh? Takbir, tahmid, maca 33 kali, ayat kursi, setelah itu dzikir la ilaha illallah, selesai. Itu paling pendek. Seingat saya dulu ketika Ustaz masih kecil, biasanya Mbah Kung, itulah pas bapak nggak ada, itu ngimami. Wiridannya sawe, habis sholat itu, ini gak ndonga-ndonga. Nah, laneng kita di pondok kita wiridannya paling kecil, karena ngaji. Anda bisa nambah dewe, setelah ngaji nambah wiridan lagi. Wah, ini Ustaz terlalu pendek. Nambah ngaji lah, nambah wiridan lagi silahkan. Tapi yang jelas wadzakirinallaha katsira itu artinya menurut Ibnu Abbas yang dimaksud itu orang yang biasa zikir sehabis sholat. Kemudian yang kedua wa huduan wa asian, yaitu pada waktu pagi dan sore. Masih ingat kemarin ayat kita ngaji huduan wa asian itu waktu pagi itu sebelum subuh. Kalau enggak ya habis subuh lah. Tafsirannya sebelum subuh. Jadi sebelum subuh udah bangun. Kalau santri kan udah bangun. Ya jelas lah. Sebelum subuh bangunnya. Mari kan baru salat subuh. Sebelum subuh bangun sudah wiridan wa asian lan sore. Sore itu habis asar. Kalau enggak ya paling enggak habis subuh wiridan sampai masih ingat kita ngaji Minahus Saniyah terakhir membiasakan wiridan mulai habis subuh, sholat subuh sampai terbit matahari. Saya kira kita habis subuh, sebelum subuh udah bangun, tahajudan, jamaah subuh, kemudian ngaji habis subuh, kita ngaji sampai duha. Mungkin perlu ditambah sampai duha. Biar seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu sampai kayaknya di masjid kita, masjid sini. Di Al-Ikhlas kan bapak-bapak ibu-ibu kan nunggu sampai subuh. Sampai duha. Biasanya kan ada toh bapak-bapak yang baru pulang setelah duha. Beliau loh sampai nunggu sampai maksud santri gak lebih top. Wa uduan wa asian, yaitu habis subuh dan sore habis asar. Wa fil madoji'i, lan ketika tidur, mau tidur itu wiridan jian. Kayak santri mau tidur iku wudu kemudian wiridan. Wa kullama istaiqadha, lan ketika bangun tidur, minaumihi saking tidur. Jadi menurut Ibnu Abbas itu habis sholat, pagi, sore, mau tidur, bangun tidur. Itu wiridan. Wiridannya terserah, bisa la ilaha illallah, bisa sholawatan, bisa apa. Wa kullama huda, lan ketika waktu pagi waroha, lan istirahat min manzilihi, saking rumahnya. Artinya mau pergi maupun baru datang. Mau pergi keluar rumah maupun baru datang dari rumah. Zakaro, zikir sopoman Allah yang Allah Ta'ala. Itu menurut Ibnu Abbas. Jadi orang yang tafsiran wa dzakirin Allah katsira, yang dijanjikan pengampunan dan pahala yang oleh Nabi disebut akan masuk surga duluan, itu adalah orang yang banyak zikir. Zikirnya adalah habis sholat, kemudian waktu pagi, sore, mau tidur, bangun tidur. Masuk kita masuk pondok, keluar pondok, itu zikir. Orang itulah yang oleh Allah Ta'ala disebut wa dzakirin Allah katsira.
Itu menurut tafsirannya Ibnu Abbas. Nah, sekarang pendapat yang lain, kala ngendika sapa Mujahid, Imam Mujahid, layakunu rajulu, ora ono sapa rajulu seseorang minadzakirin disebut orang yang zikir kasir ataya kuro, sehingga biasa zikir sapa man Allah ing Allah taala qaiman halih berdiri, wa qaidan halih duduk, wa mutajian lan halih tidur. Jadi kata lain menurut Mujahid sama. Beliau menafsiri ayat itu adalah yang disebut wa dzakirinallaha katsira itu adalah saat zikir pada Allah waktu dia berdiri, duduk dan berbaring. Artinya dalam semua kondisi dia zikir. Semoga lah kita bisa. Zikirnya tidak hanya duduk, tapi lungguh ya zikir, mlaku ya zikir, neng dapur ya zikir, apalagi nyuci. Nah, nyuci gampang karena dengan gerak. Itu menurut Imam Mujahid. Menurut Imam Atok lagi beda. Ketika sapa Imam Atok, man sholla, man sapane wong sholakan salat sapa man as-shalawatil khamsa, yang salat yang 5 waktu bihukukiha, dengan bener, dengan hae salat. Si iki paling mudah saya kira yang menurut Imam Atok. Siapa yang melakukan sholat 5 waktu dengan benar, dengan serius, fahuwa dahilun, maka dia termasuk orang yang zikir. Kayak yang paling mudah. Pokoknya sholat 5 waktunya benar, serius, tepat waktu, ya, termasuk wadzakirinallaha katsira. Kalau yang Ibnu Abbas dan Imam Mujahid tadi kan ada tambahan. Wadzakirinallaha itu bukan orang yang sholat. Sholat itu karena kewajiban. Wadzakirinallaha katsira itu adalah orang yang biasa zikir pada waktu dia berdiri, duduk, berbaring, atau itulah. Tapi kalau menurut Imam Atok, pokoknya orang itu sholat 5 waktu dengan baik, insya Allah termasuk dahilun fi qouli ta'ala wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Hadza utai ini, pendapat ini iku naqlul wahidi, diambil dari pendapatnya Imam Al-Wahidi. Oke. Kita lanjutkan hadis nomor 10. Waqad jaa, lan sungguh telah datang fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aiqadha, nalikane membangunkan, yang clear ya, yang ayat wa dzakirinallaha katsira itu berarti ada 2 pendapat. Satu, sholat 5 waktu, yang kedua, zikir dalam semua kondisi. Itu tafsirannya. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis dari Sa'id Al-Khudri begini. Idza aiqadha, nalikane membangunkan sapa ar-rajulu, seorang suami, ahlahu ing keluargane, minal laili saking salat, fasallaya, kemudian au shalla utawa salat 2 rakaat jami'an halis kabehane, kutiba mongko ditulis sapa rajul wa ahlahu fi dzakirina wa dzakirat. Hadis ini tercatat di dalam Abu Dawud, kemudian An-Nasa'i, Ibnu Majah. Di Abu Dawud itu nomor 1309. Nanti Anda bisa cek di Sunan Abu Dawud. Hadis ini berarti menafsiri ayat tadi. Ayat wadzakirin. Siapa yang disebut wadzakirin? Itu adalah orang yang kalau malam hari itu biasa membangunkan keluarganya untuk sholat tahajud. Karena itu kalau nanti Anda nikah, jangan lupa kalau sebelum subuh suaminya dibangunkan. Kalau Anda yang di rumah yang punya istri, jangan lupa istrinya dibangunkan, bukan malah dikeloni. Turu-turu, isu-isu, dijak tangi tahajud. Nah, kata Nabi menafsirkan ayat tadi,
Wa dzakirinallaha katsira adalah orang yang biasa membangunkan keluarganya. Kemudian sholat minimal rakaataini jami'an. Jadi sholat bersama dua rakaat. Wa dzakirinallaha katsira. Yang oleh Allah kemudian dijanjikan maghfirah wa ajran azima. Biasakan bangun. Kalau urung nikah yo koncone sak kamar dibangunkan. Mosok subuh wis siang. Angel banget. Subuh kita jam berapa toh? 4:30 ya. 4:30 paling enggak Anda jam 4 lah sudah bangun. Udah tahajud. Jangan lupa ketika tahajud ojo dewean. Teman sekamar dibangunkan. Semoga dengan membangunkan teman sekamar itu kita termasuk wadzakirinallaha katsira. Orang yang oleh Allah dijanjikan maghfirah wa ajrun azima. Kanjeng Nabi nafsirkan kalau hadis ini mengatakan wadzakirinallaha katsira itu adalah orang yang biasa membangunkan keluarganya untuk sholat minimal rakaataini jami'an, sholat bareng paling enggak 2 rakaat. Orang yang begitu, yang nomor 9, Nabi menjanjikan sabaqal mufarridun. Orang-orang seperti inilah yang kemudian oleh Allah dijanjikan masuk surga paling awal. Ini sesuai dengan hadis kemarin yang kita kaji dalam Minhajul Husaniyah, bahwa nanti setelah kita dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, kemudian semua digiring ke mahsyar, maka sebelum orang-orang itu diaudit, dihisab, maka ada orang-orang yang dipanggil duluan untuk masuk surga bighairi hisab. Yang dipanggil tanpa hisab adalah satu, orang yang biasa bangun malam tahajud loh ya, bukan bangun malam yang kamar mandi. Kita biasa bangun malam, tapi yang dimaksudkan adalah bangun malam tahajud. Satu, orang yang biasa tahajud, insya Allah itu akan masuk surga bighairi hisab. Yang kedua adalah orang yang biasa sholat duha. Jangan lupa duha. Ini kan mumpung COVID. Bukan mumpung COVID, tapi memang kondisinya begini, maka kan nggak ke kampus. Maka sholat duhanya menjadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan sholat duha. Kemudian yang lain, yang biasa puasa sunnah. Senin Kemis apa apalah. Kemudian apa yang lain? Biasa ngasih sedekah di mana tangan kanan memberikan, tangan kiri nggak tahu. Maksudnya sedekah secara siri, tidak untuk popularitas. Beberapa orang inilah yang kemudian akan digiring masuk surga duluan. Ini sama sesuai dengan hadis ini, yaitu wadzakirinallaha katsira itu adalah orang yang biasa membangunkan keluarganya untuk tahajud. Yang kemudian di hadis nomor 9, Nabi mengatakan sabaqal mufarridun, yaitu orang yang akan masuk surga duluan. Wasuila, lan ditanya sapa Syekh Al-Imam Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah taala, anil qadri, saking kadar alladzi yasiru, yang dadi bi kelawan qadar minadzakirinallah katsira. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira kita itu pantas disebut wadzakirinallaha katsira itu seperti apa? Jadi minimal itu kita mempunyai indikator apa? Faqala mongko dawuh sapa Abu Amr, idza waddofa, nalikane membiasakan sapa seseorang mengikuti ala azkaril maksurati, ing atase zikir-zikir yang maksur, yang diambil dari Kanjeng Nabi, al musbatati, yang ditetapkan sobahan wa masaan, yaitu pagi dan sore. Wa fil auqati, waktu-waktu, wal ahwali lan keadaan, al mukhtalifati, yang berbeda-beda, lailan wa naharon, waktu malam dan siang. Waya iku mubayyinatun fi kitabi amal yaumiyah wa lailah, ing dalam kitab-kitab amalan harian dan malaman. Masih ingat ada
Kayaknya dulu ibu pernah bawa Az-Zikrul Yaumiyah ya. Ada kitab kecil. Saya kalau nggak salah di pondok tertentu itu oleh yai-yai sepuh dulu dibuatkan wiridan santri harian. Wiridan harian santri. Jadi kalau habis subuh mau copo, habis zuhur mau copo, habis asar mau apa. Nah, menurut Imam Abu Amr ibnu Salah, orang yang disebut wadzakirinallaha katsira itu adalah orang yang biasa zikir dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Yang zikir itu dibaca sesuai dengan yang dibiasakan Nabi, yaitu pagi, sore, malam, siang. Berarti nantilah kita lihat. Kayaknya seingat saya Ustaz pernah lihat ada zikir yaumiyah. Jadi zikir harian. Enek habis subuh sampai habis 5 waktu ada semua. Kemudian ada malam apa, itu udah disusun sesuai dengan hadis Nabi. Nah, kita tinggal baca. Kata Amr ibnu Salah yang disebut wadzakirinallaha itu adalah orang yang membiasakan zikir waktu pagi, sore, siang, malam dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Waya wakana maka ana sapa man iku minadzakirinallaha katsira. Itu kita mendiskusikan tentang ayat surat Al-Ahzab ayat 35. Baik, kita lanjutkan. Faslun fi hukmi dzikri. Bab tentang hukume zikir wa tilawati lan maca Quran bil qalbi ing dalam hati. Bagaimana hukum zikir maca Quran di dalam hati walisani lan lesan lil muhdisi kedhi orang yang hadas wa nahwihi. Orang yang hadas bisa hadas besar atau hadas kecil. Kalau Anda misalnya lagi haid, boleh enggak maca Quran? Kalau haid, boleh enggak zikir? Nah, kita bab ini mendiskusikan itu. Ijma' mufakat sopal ulama-ulama ala jawazi zikri tentang bolehnya zikir bil qalbi kelawan hati walisani lan lesan lil muhdisi kedhi orang yang hadas kecil maksudnya wal junubi lan orang yang hadas besar. Orang yang hadas kecil maupun hadas besar boleh untuk zikir baik secara lesan maupun secara hati. Jadi kalau Anda lagi haid, hadas, wal haidi lan haid, wa nifasai lan nifas. Orang yang baru melahirkan atau Anda haid, boleh istighosaan. Istighosah ikut istighosah boleh, ikut apa biasanya tahlilan ya boleh. Baik dibaca secara lesan maupun dibaca secara hati. Orang yang hadas, nggak punya wudhu, hadas kecil, orang yang junub, hadas besar, perempuan yang haid, perempuan yang nifas, boleh zikir bil qalbi wal lisani. Boleh. Wadzalika fit tasbihi dalam maca tasbih wa tahlili wa tahmidi wa takbiri. Boleh maca tahmid, maca takbir, maca tahlil. Artinya istighosah, kemudian apa lagi biasanya kita. Pokoknya zikir-zikir begitulah. Itu boleh. Maca wassalati ala Rasulillah, termasuk juga maca selawat. Enggak ada masalah. Wa du'ai lan donga wa ghairi dzalika lan yang lain. Silahkan. Walakin walakina qiraatul Qur'ani. Tetapi untuk maca Quran haram alal junubi, yang ngatasi orang yang junub, hadas besar enggak boleh maca Quran. Kalau Anda nanti nikah pas hadas besar, mandi dulu, tak pengen ngaji. Jangan urung mandi melu istighosah. Atau keluar, maca PKK, yasinan, mandi dhisik lah. Orang yang junub haram maca Quran. Wal haidi, perempuan yang haid juga enggak boleh ngaji Quran wa nufasai. Orang yang nifas juga enggak boleh. Sawaun qoro'a padha maca qalilan au kasiron. Baik sedikit atau banyak. Hatta ba'du ayatin, bahkan sampai setengah ayat pun enggak boleh. Wa yajuzu
tetapi boleh lahum kedua tadi, perempuan yang hadas besar, haid dan nifas, apa ijra'ul Qur'ani melafatkan Al-Qur'an alal qalbi ing atase hati. Min ghairi lafdin, tanpa dilafatkan. Tapi orang yang haid boleh maca Quran di dalam hati, bukan di lisan. Yang enggak boleh itu di lisan. Kalau di dalam hati boleh. Saya kira termasuk yang sebagian ulama juga membolehkan untuk perempuan yang menghafalnya Quran. Apa istilah mengulang itu? Murojaah. Nah, itu boleh, tapi biasanya misalnya kayak Kak Safa itu kalau lagi nggak sholat murojaah tapi nggak nambah, hanya murojaah. Nah, itu dibolehkan, khusus perempuan yang haid. Nah, di sini boleh maca Quran tapi di hati. Nah, jadi kalau Anda lagi haid kemudian ikut khotmil Quran ya gak apa-apa, tapi gak dilafadzne macane, di batin. Itu boleh. Maca Quran dengan hati tanpa dilafadzkan. Bagi perempuan haid, nifas, junub boleh. Wa kadzalika an-nadhru. Melihat fil mushafi, ndelok mushaf juga enggak apa-apa. Wong maca itu boleh, maksud ndelok enggak boleh. Wa imraruhu ala qalbi. Nah, pokoknya tidak dilafadzkan. Kala ngendika sapa ashabuna. Ya juzu boleh lil junubi, kedhi orang yang junub wal haidi lan orang haid apa ayakula ayata ngucap indal musibati nalikane kena musibah. Misalnya Anda lagi tidak sholat, lagi haid, boleh enggak ngucap bagian-bagian tertentu dari Al-Quran? Maka hukumnya boleh. Misalnya kena kebentuk kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi itu kan bacaan dari Al-Quran. Tapi niatnya jangan maca Quran. Niatnya niat zikir. Misalnya masak kemudian gosong innalillahi. Niatnya zikir. Itu boleh. Wa idza ruku bidabati lan doa ketika naik kendaraan. Apa doanya? Bismillah aja. Biasanya kalau Kak Asa kan doanya apa itu Kak? Yang doa mau tidur. Karena mau kendaraan langsung turu. Begitu naik kendaraan langsung tidur. Akhirnya dungane dunga turu, bukan dunga naik kendaraan. Subhanalladzi sahkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa naik kendaraan yang diambil dari Al-Qur'an. Itu ayat Al-Qur'an, tetapi karena itu diposisikan sebagai doa, maka orang yang haid, orang yang nifas, orang yang junub boleh baca itu. Wa inda du'ai lan nalikane ndonga, Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, itu doa dari Al-Qur'an. Orang yang junub tadi boleh, perempuan haid, junub dan nifas. Idza lam yaksida, nalikane tidak berniat biklan doa tadi Al-Qur'ana, maka boleh. Yang penting niate zikir, bukan niat maca Quran. Kalaupun niat maca Quran tidak dilafadzkan di hati. Tapi kan kita udah biasa toh. Innalillahi subhanalladzi sakhkhara lana, itu kan kita biasa dan kita enggak kebayang itu Al-Qur'an. Biasanya kebayangnya hanya zikir aja yang udah rutinan. Itu maka itu boleh. Walahuma lan boleh juga untuk tadi perempuan yang junub dan haid ayakula yang mengucap sapa keduanya bismillah. Boleh bismillah, alhamdulillah, mau ngulek sambel bismillah, terus habis ngulek alhamdulillah, terus mari Mbak lembut. Itu boleh walaupun haid. Tapi idzalam yaksida, dengan catatan tidak niat sapa mereka Al-Qur'ana ing Qur'an. Jadi niatnya zikir, bukan niat maca Quran. Itu boleh. Sawaun qasada dzikra, padha uga dia niat zikir aulam yakun, utawa orang ana sapa keduanya lahuma apa qasdun niat zikir. Yang penting enggak niat maca Quran aja. Kalau menjadi kebiasaan silahkan.
Biasanya santri apa-apa bismillah, apa-apa alhamdulillah, saking kebiasaannya. Maka itu boleh. Walayak sama nih. Dan bahkan juga tidak berdosa walayak sama illa idza qasada, kecuali yang berniat Al-Qur'an yang Quran. Wa yajuzu. Oke, seterusnya adalah wa yajuzu lan boleh lahuma kedua perempuan junub dan haid apa qiraatuma, membaca sesuatu nusihat yang udah dinasakh apa tilawatuhu, bacaane. Ada ayat-ayat yang sudah dimansuh, masih ingat nasih mansuh ya? Ayat-ayat Al-Quran yang dulu pernah ada, kemudian sekarang ayat itu sudah nggak ada, terganti dengan yang lain. Misalnya ada ayat wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Ini ayat Qurannya sekarang nggak ada, tapi muncul. Dulu ada, maka boleh baca itu. Wa amma idza qala, bagaimana kalau ada orang yang biasa Anda masih ingat ada riwayat ada orang yang nggak pernah ngomong kecuali Al-Quran. Siapa itu namanya? Maryam atau siapa namanya? Saya lupa. Jadi lain ngomong itu nggak pernah ngomong biasa, ucapannya Al-Quran. Kayak yang kemarin beberapa waktu yang lalu ada anak kecil yang hafid, umur berapa itu? Ibunya nggak pernah ngomong kecuali Al-Quran. Jadi lain ngokon pakai ayat Al-Quran. Kayak Anda, kalau ngomong apapun, Anda pakai apa? Kulhu kabeh. Pokoknya kulhu. Bagaimana kalau ada orang yang perempuan yang dia sudah membiasakan diri, dia tidak akan mengucap apapun kecuali dia Al-Quran yang diucap. Nah, ketika itu dia lagi haid. Amma idza qala lil insani khudil kitab biquwah, misalnya lain minta tolong koncone, Mbak, jukokno kitab. Sing digawe khudil kitab bil quwah. Au qala udkhuluha bisalamin aminin. Anak koncone assalamualaikum. Dia enggak jawab salam, tapi udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah. Wa nahwi dzalika fa in qasada, mongko lamun nejo sapa perempuan tadi Ghairul Qur'ani ing selain Al-Qur'an ya lam yahrum, maka boleh, tidak haram. Yang penting berarti niatnya kalau lagi haid dan lagi junub, niatnya tidak maca Qur'an, tapi niatnya zikir. Kalaupun kemudian harus maca Qur'an, maka nggak usah dilafadzno. Dibaca di dalam hati, maka boleh. Sehingga kalau Anda haid, maka boleh ikut kita yasinan, ikut khatmil Quran, ikut tok gak maca. Atau kalau maca tidak dilafadzkan, itu boleh. Silahkan. Fa idza lam yajida, bagaimana kalau gini, ini sudah selesai bagi orang perempuan yang nifas, yang haid dan junub. Maca Quran selama niatnya gak maca, tapi untuk zikir boleh. Kalau dia maca Quran, dia tidak melafadzkan Qurannya, maka itu juga boleh. Oke, bab itu selesai. Berarti hukum maca Quran menjadi boleh sepanjang niatnya bukan itu atau tidak terlafadzkan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Fa idza lam yajida, mongko lamun ora nemu sapa perempuan tadi, perempuan yang haid dan junub, perempuan yang hadas besar dan haid, alma'a ing air, kemudian tayamama, kemudian tayamum keduanya wajaza, lan boleh lahuma kedua mereka apa al-qiraatu maca Quran. Kalau kita orang yang junub tadi gak wudu, pas mau wudu gak ada air, kemudian dia tayamum, boleh nggak maca Quran? Artinya kalau ada orang tidak ketemu, kan tadi udah bahas tentang wong maca Quran itu harus suci. Nah, kita adalah naudzubillah lah, jangan sampai suatu ketika misalnya di pondok listriknya mati,
kemudian gak ono banyu. Padahal Anda pengen banget maca Quran, maka boleh tayamum. Itu kan akeh pasir nih kalau. Misalnya, bolehlah silakan pasir, tayamum. Setelah tayamum, maka boleh maca Quran. Nah, kayaknya perlu disiapkan cadangan kalau nggak ada air. Tapi moga-moga enggak lah, kasihan. Saya kira kita belum pernah ya, nggak ada air. Walaupun mungkin pernah ngirit, tapi masih insya Allah sekarang dengan banyak sumurnya yang lebih dalam, insya Allah inilah. Dulu pernah toh tetangga-tetangga sampai mandi di sungai. Kita masih mandi di pondok. Belum pernah dalam sejarah kita kekurangan air. Alhamdulillah lah. Semoga kita begitu. Yang lain bisa mandi di sungai kayak para apa ceritanya? Siapa? Yang mandi di sungai para bidadari. Santri kita belum pernah lah. Kalau kemudian nggak ada air, kemudian tayamum, maka boleh. Wa in ahdasa lamun hadas ba'da dzalika lam tahrum mongko ora haram alai ngatasi man apa al-qiraatu. Kalau kemudian nengah-nengahi maca Quran ternyata batal. Ya teruskan aja ngajinya. Ngajinya kan enggak apa-apa. Kita ngaji Quran itu enggak wudu kan enggak apa-apa. Sing enggak boleh kan nyentuhnya. Jadi lah Mbak aku pengen ngaji. Kita berbagi lah. Aku sing ngaji sama yang bagian bukai. Ya boleh lah. Jadi aku sing ngaji Mbak, sampean sing wudu, sampean yang buka Qur'ane, aku sing maca. Kayaknya pahalanya bisa patungan. Nah, kan? Boleh. Maca Quran tanpa wudu kan boleh. Cuma lah ya kita lihat di kitab Duratun Nasihin itu dikatakan siapa yang maca Quran tapi dia tidak wudu, pahalanya 1. Setiap huruf 1. Kalau dia wudu, pahalanya 10. Kalau lagi sholat, maca Quran, pahalanya 100. Sehingga mestinya pas sholat itu maca Qurannya sing akeh. Traweh itu sing golek sing suwe, bukan yang cepat. Kamala istahsala, kodo kalau kemudian kalau dia mandi, summa ahdasa. Kemudian dia ini, sapa ngarani hadas. Baik. Itu yang kita kaji pagi ini. Pertama adalah definisinya ahli zikir. Apa tadi? Majelis zikir. Majelis zikir itu definisinya adalah segala sesuatu majelis yang membicarakan tentang keagamaan. Itu majelis zikir. Maka dia akan mendapatkan 4 manfaat. Yang kedua yang kita bicarakan adalah tafsir surat Al-Ahzab 35. Wa dzakirinallaha katsira. Yang itu tadi ada perbedaan pendapat. Yang satu adalah pokoknya sholat 5 waktu secara baik sudah selesai. Atau ada 3 ya. Itu yang satu. Yang kedua adalah melakukan zikir sepanjang hari, mulai pagi sampai malam. Itu termasuk wa dzakirina. Yang ketiga, tafsir yang ketiga adalah hadis yang diberikan oleh Nabi, yaitu orang yang membangunkan keluarganya untuk tahajud. Termasuk wa dzakirinallaha katsira. Dan kita bicara tentang hukum maca Quran dan zikir bagi perempuan yang junub, haid dan nifas. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Insyaallah. Al-Fatihah. Faqihna wa faqih alana rabbana batina wa nafa'na bibarakatana wa bi'alimna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.